Halo, Pace Bene, masih demi culpa. Para sahabat, saya membuat 5 catatan yang menarik menurutku di masa beatifikasi dari Beato Carlo Acutis ini. Terutama bukan hanya dalam dirinya sendiri, tetapi pengaruhnya bagi gereja, bagi umat sekalian. Saya punya catatannya sedikit. Yang pertama, Beato Carlo Acutis dan masa beatifikasinya serta perayaan puncaknya mengingatkan kita bahwa cita-cita seorang Kristen adalah mengejar kekudusan. Hidup kita bisa saja penuh dengan bercak noda, lumpur, penuh dosa, tetapi kita diingatkan untuk bangkit lagi sebab cita-cita kita adalah menjadi kudus sebagaimana Kristus sendiri adalah kudus. Sempurna sebagaimana ia adalah sempurna. Yang kedua, ternyata orang muda di masa sekarang bisa menjadi orang kudus karena usaha dari pihaknya, dan tentu Allah sendiri selalu membuka peluang untuk itu. Sebagaimana seperti perjamuan di pesta nikah, setiap orang diundang dan Carlo Acutis bersedia ikut, dan dia merupakan seorang muda zaman milenial yang sama seperti kita mengalami banyak hal, banyak pilihan, tetapi dia memilih kekudusan sebagai jalan hidupnya dan dia berhasil menjadi seorang kudus. Sekali lagi, dia bukan karena dibeatifikasi maka kudus, tetapi karena hidupnya kuduslah maka dia dibeatifikasi. Artinya apa? Bukan menunggu kita bergelar beato, venerabilis atau santo supaya kita disebut kudus, tetapi karena pertama-tama hidup kuduslah yang mengantar kita pada gelar-gelar itu. Gelar bisa saja tidak kita peroleh, tetapi hidup kekudusan bisa dikejar oleh setiap orang, termasuk orang muda di zaman sekarang. Pada kita ada pilihan itu dan apakah kita mengambilnya atau tidak. Catatan ketiga adalah sebuah kegembiraan sejati, saya pikir, kalau kita bersama dengan Kristus. Saya menemukan siaran langsung itu, tidak saya ikuti semua, perayaan Ekaristi, penganugerahan gelar Beato kepada Carlo Acutis. Ada kegembiraan karena bersama Kristus. Saya yakin orang-orang yang tidak dalam kesatuan dalam gereja Katolik, yang tidak tahu menau dengan ini, tidak merasakan kegembiraan serupa sebagaimana kita sungguh merasa memiliki atas perayaan ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, beatifikasi ini yang ternyata bisa disiarkan secara live streaming di media sosial menunjukkan kesatuan gereja universal. Kegembiraan ini kegembiraan mundial, kegembiraan di dunia. Bukan hanya sekelompok orang secara geografis, tetapi kita semua yang mengetahuinya ikut bergembira. Entah saya yang di kampung-kampung, kalian yang di kota, berbahasa daerah, berbahasa Indonesia, berbahasa internasional, ikut merasakan kegembiraan ini. Mengapa? Karena ternyata gereja kita satu, merayakan kegembiraan yang satu di dalam Kristus yang satu. Dan yang terakhir, saya pikir momen beatifikasi di masa pandemi yang secara nasional juga ada pro kontra soal kepemerintahan kenegaraan kita tentang undang-undang. Momen beatifikasi ini menjadi momen rekonsiliasi sekurang-kurangnya untuk kita Katolik, memberikan kekuatan kepada kita orang beriman, kepada kita yang mengakui proses semacam ini, menguatkan kita dalam hidup rohani di masa-masa sulit yang kita miliki. Pas ketika kita merasa down, mungkin sudah lama tidak Ekaristi, sudah sedemikian lama tidak merasakan hidup aktivitas rohani sebagaimana biasanya, dan ini mengingatkan kita tentang perayaan iman yang sungguh perayaan syukur, bahwa ada Beato Carlo Acutis dan ada banyak orang lain yang tidak masuk di radar hierarki gereja kita yang juga memiliki kekudusan serupa, dan kita merayakan itu dalam iman. Sebuah video singkat, dan ini adalah perayaan iman bagi kita dan pantas kita syukuri dan semakin renungkan dalam hati. Pace Bene.